Halo teman-teman milenial, jumpa lagi di kanal kesayangan kita seputar bonus demografi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan cuplikan webinar dari kanal YouTube Farm Talks mengenai peluang bisnis peternakan ayam pedaging di era milenial. Banyak banget informasi terbaru serta tips and trick untuk kalian loh yang ingin memulai usaha ayam pedaging. Serta ada juga informasi keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari usaha tersebut, karena pada saat ini, permintaan dan konsumsi masyarakat terhadap sejumlah bahan pangan diprediksi akan terus meningkat dalam puluhan tahun ke depan. Prediksi ini disampaikan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI berdasarkan hasil penelitian pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor menjadi pertimbangan, di antaranya yaitu kenaikan populasi masyarakat dari 261 juta di tahun 2025 menjadi 318 juta di tahun 2045. Dan konsumsi daging ayam diperkirakan akan naik 22,1% di tahun 2025 dari 7,48 kg per kapita per tahun menjadi 9,13 kg. Lalu naik 29,3% di tahun 2045 menjadi 9,66 kg. Wah, peluang emas sekali ya untuk peternak ayam pedaging. Yuk langsung saja kita simak video cuplikannya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam berbahagia dan salam untuk peternak Indonesia. Saya sebagai praktisi peternak broiler di era milenial, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah materi tentang peluang bisnis peternakan ayam pedaging di era milenial. Next ini. Jadi kita bicara peluang untuk usaha peternakan ayam nasional. Ya, lebih kerucutnya kita akan membahas dari sisi peternakan broiler karena kami dari Tri Group adalah perusahaan budidaya broiler yang sudah berjalan dari sekitar tahun 92, dari generasi pertama dulu dari founder kita Bapak Tri Hardianto, lalu seiring berjalan sudah 25 tahun sampai saat ini beberapa perkembangan, beberapa pengembangan usaha yang sudah kita lakukan dan menuju ke banyak faktor teknologi yang sudah kita adopsi dan sudah banyak memasuki ke diversifikasi usaha dari perunggasan itu sendiri, sehingga kita akan membahas usaha peternakan ayam secara nasional. Jadi dari sisi peluangnya untuk usaha peternakan ayam nasional, ini adalah merupakan penyedia utama daging, kebutuhan konsumsi daging nasional. Dan aktivitas peternakan ayam ini yang kita tahu melibatkan sekitar 2,5 juta jiwa. Dan kalau kita kalkulasi secara nasional, omset yang bisa dihasilkan oleh aktivitas usaha peternakan ayam nasional ini adalah lebih kurangnya sekitar 120 triliun. Artinya ini adalah potensi yang sangat besar peluangnya jika dan masih akan bisa berkembang seiring dengan banyak perubahan-perubahan yang akan berjalan seiring dengan kesadaran masyarakat tentang yang utama adalah meningkatnya konsumsi daging ayam dan protein hewan. Oke, kita lihat peluang usaha budidaya broiler. Ini didasari dari meningkatnya populasi penduduk dari tahun ke tahun. Artinya seiring peningkatannya populasi penduduk pasti berkontribusi positif terhadap meningkatnya tingkat konsumsi protein hewan. Yang mana kita tahu ayam adalah yang paling sangat mudah untuk didapatkan, sehingga
peluang dari sisi peluang atas meningkatnya populasi akan berkontribusi positif terhadap kebutuhan meningkatnya konsumsi daging ayam. Lalu meningkatnya pendapatan per kapita, itu pun akan menjadi faktor ekonomi yang mendorong behavior atau gaya hidup masyarakat untuk meningkatkan konsumsi protein hewani. Yang ketiga adalah meningkatnya kesadaran gizi. Yang kita tahu sekarang juga sudah semakin banyak masyarakat yang mulai terbuka atau mulai membuka pikiran terhadap betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya gizi untuk menunjang aktivitas dan keberlangsungan hidup mereka, sehingga mereka akan lebih banyak mengkonsumsi daging-daging hewan berprotein yang mudah didapat dan mudah dikonsumsi. Lalu konsumsi daging per kapita saat ini yang masih rendah itu pun menjadi peluang yang akan bisa menjadi sektor-sektor ekonomi baru atau sektor ekonomi kecil menengah, mikro maupun menengah sedang, itu akan bisa di create lini distribusinya, sehingga peluang di sini, kita bicara peluang di usaha budidaya broiler ini sangat besar sekali. Lebih kurangnya kita lihat dari structure industri integrasi di broiler, kita atau posisi yang berpotensi dari sisi peternakan mandiri, kita ada di ranah yang memasuki di grow out house dan market ready broilers. Artinya kita adalah pembudidaya, kita adalah pembesaran ayam yang kita beli dari pabrikan-pabrikan, sehingga sistem integrasi ini terdistribusi dari mulai breeder, dari mulai hatcher, dari mulai feed mill sampai ke processing tahap terakhir di processing plant dan distribution channel ke retail, ke food service, lalu masuk ke, kalau dari kandang yang kita lakukan ada dari beberapa tangan, dari pedagang ke pangkalan sampai ke pasar. Artinya masih banyak distribution chain yang sebenarnya menjadi peluang baru untuk kita bisa masuk sebagai penyedia jasa atau penyedia layanan yang berbasis teknologi yang sudah berkembang sesuai dengan saat ini. Jadi masih sangat banyak. Sedangkan posisi di peternak saat ini, kita bicara peternak UMKM atau peternak mandiri yang skalanya kecil menengah, hanya ada di aktivitas, sebagian kecil dari aktivitas sebuah integration ini. Nah, bagaimana dengan era milenial saat ini? Era milenial saat ini adalah sudah mengacu kepada teknologi yang digitalisasi, bahkan sudah banyak yang mengambil pola-pola teknis artificial intelligence yang dilaksanakan untuk upgrading sistem yang ada di perkandangan, baik sistem collecting data, sistem penjualan, sistem produksi, semua di era milenial saat ini adalah sudah memasuki ke automation yang sangat bisa kita bilang kompleks terhadap adaptasi bagi para peternak untuk menjalankan aktivitasnya di lapangan. Oke. Nah, kita menyambut ke peluang masih menyambung ke peluang bisnis broiler yang ada. Jadi kita sedang mengembangkan peluang investasi broiler farm estate, kita sebut farm estate. Jadi ini adalah program yang sedang kita coba kembangkan, sehingga kita mau membuat kolaborasi kepada pihak-pihak calon pengusaha baru untuk bisa ikut berkontribusi di perkembangan budidaya ayam broiler. Jadi kita coba analisa usaha yang bisa kita dapatkan dari kandang-kandang mini close house yang tadi. Secara penghitungan adalah kita untuk membuat kandang seperti itu kita hanya membutuhkan relatif angka yang lebih rendah dari kandang-kandang normal yang skala industri besar,
Dan ini adalah nilai investasi yang bisa didapatkan dengan fasilitas-fasilitas pembiayaan dari KUR, program-program bank yang memudahkan untuk usaha-usaha UKM, sehingga sangat visible untuk bisa kita coba dan kita perhitungkan. Karena kalau kita bandingkan dengan kandang-kandang besar yang kita membutuhkan biaya sekitar 2,5 sampai 3 miliar untuk membuat satu kandang, kalau kita bandingkan dengan kita hanya membutuhkan biaya 500 juta untuk membangun kandang seperti ini. Artinya dengan kapasitas 8.000 ekor kecil tadi, kita membutuhkan biaya investasi senilai 60.000 per ekornya. Dan apabila Anda yang memiliki salah satu lot dari farm estate tadi, langsung dikerjasamakan kepada perusahaan inti kami yang sudah akan dipastikan itu mendapatkan pendapatan berupa sewa kandang oleh inti, dan sewa kandang tersebut senilai 1.800 per ekor, sehingga per satu periodenya sudah pasti mendapatkan angka tersebut. Kita memakai kapasitas pasang saja, tapi kita tidak memperhitungkan berapa panen, berapa mati, sehingga ini adalah sebuah nilai yang dapat kita asumsikan secara fix dan relatif tidak ada kenaikan dan penurunan yang signifikan. Dan kalau kita lihat dari nilai kembali investasinya, kita lihat kita sekitar 33 periode. Artinya kalau kita berasumsi 1 tahun, cycle tadi yang kita bisa lakukan sampai 7 sampai 8, kita ambil angka terburuk 7, itu sudah bisa payback period di 4,7 tahun. Dan beberapa kondisi tertentu yang masih bisa kita kembangkan dari kerjasama model seperti ini adalah jika pemeliharaan ini kita membuat satu kerjasama baru dengan bentuk profit share atau bagi hasil, sehingga profit share yang pada umumnya kita sudah patok di 20% untuk mitra yang bekerjasama di farm estate seperti ini, kemungkinan biaya investasinya akan maju senilai 5-10% tambahan terhadap ROI yang ada, sehingga investasi yang ada dengan nilai tersebut akan kembali lebih cepat, dari 4-5 tahun menjadi 3-3,5 tahun. Oke, lebih kurangnya mungkin itu dari kita, peluang-peluang yang bisa kita share kepada teman-teman millennials yang mungkin ingin mencoba untuk atau ingin mulai mengembangkan usahanya di bidang peternakan, karena peluang ini adalah peluang yang memang cukup menjanjikan, dan memang kita bisa berkolaborasi bersama dari model investasi seperti ini, kita akan bisa turut untuk membesarkan dan untuk turut meningkatkan konsumsi dan turut memajukan negara kita. Salam peternak Indonesia. Terima kasih. Nah, teman-teman milenial, banyak banget kan informasi yang kalian dapat mengenai peluang bisnis peternakan ayam pedaging. Dan untuk video lengkapnya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Semoga video di kanal kami selalu bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada kalian agar kita bisa bersama-sama meraih puncak bonus demografi dan mensukseskan periode Indonesia Emas 2045 nanti. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga video ini agar makin banyak orang yang tahu dan sadar mengenai pentingnya bonus demografi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam milenial.